Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat baru. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, jadi persamaan kuadrat baru ini itu merupakan masih dalam lingkup bab persamaan kuadrat ya, yaitu ada di matematika kelas 9. Nah, jika persamaan kuadrat itu kita diminta untuk mencari akar-akarnya, sementara persamaan kuadrat baru itu diketahui akar-akarnya dan kita diminta untuk menentukan persamaan kuadratnya. Jadi kebalikan dari materi persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, secara umum rumus persamaan kuadrat baru itu adalah x min x1 dikali dengan x min x2 sama dengan 0. Nah, x1 dan x2 nya sendiri itu biasanya diketahui langsung dari soalnya ya. Nah, misalkan kita langsung aja ke soal nomor 1 ya. Nah, untuk soal nomor 1 itu berarti di sini x1 nya itu adalah 5 dan x2 nya itu adalah min 9. Nah, sekali lagi ini merupakan rumus umum untuk kita dapat menentukan persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya. Nah, dari rumus persamaan kuadrat baru ini kita bisa turunkan kembali menjadi rumus khusus ya. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan baik-baik ya step by stepnya ya. Nah, ini misalkan kita kalikan nih ke dalam nih, atau kita kalikan pelangi ya. X dikali X itu merupakan X kuadrat, kemudian X dikali min X2 itu berarti min X kali X2, kemudian ini min X1 kali X itu min X dikali X1, dan kemudian ini kalau dikalikan berarti plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, terus di sini kita bisa gabungkan ya. Yang X-nya karena ini sama, berarti di sini X kuadrat min. Nah, karena di sini X-nya itu sama ya, berarti X-nya bisa kita keluarkan ya, atau kita cukup tulis sekali saja, berarti X kurung buka, sisanya kan tinggal X2. Kemudian ini X1 nya positif ya, berarti positif X1 kurung tutup ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita rapikan bentuknya ya supaya lebih kelihatan bisa digunakan nantinya ya. X kuadrat min, nah kita ubah bentuk ini menjadi X1 ditambah X2 kurung tutup, ini kita taruh belakang, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan rumus khususnya yang bisa kita gunakan juga selain rumus umumnya. Nah, itu berarti kita dapat simpulkan bahwa rumus ini juga bisa kita gunakan untuk membuat atau menentukan persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya ya. Nah, oke, berarti itu bisa kita gunakan ya. Sekarang coba kita gunakan rumus khusus itu untuk menjawab soal nomor 1. Nah, ini sebagai pembuktian saja ya untuk mendapatkan rumus khusus persamaan kuadrat baru ini. Nah, kita hapus, menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, kita taruh di bawahnya ya, rumus khusus. Rumus khusus. Nah, kita tuliskan rumusnya itu adalah X kuadrat min kurung buka X1 ditambah X2 kurung tutup X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan seterusnya ya. Nah, nanti bagaimana cara menggunakannya, nah, disimak baik-baik ya. Oke, kita coba buat warnanya menjadi warna biru ya, supaya lebih kelihatan kita menggunakan rumus ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 1.
Nah, di sini sudah diketahui bahwa X1 nya itu nilainya ada 5, kemudian X2 nya itu adalah min 9. Untuk soal nomor 1 bisa kita langsung masukkan nih ke rumus khususnya, berarti X kuadrat min kurung buka X1 tambah X2, berarti 5 ditambah min 9 kurung tutup X ditambah X1 kali X2, berarti 5 dikali min 9 sama dengan 0. Nah, berarti persamaan kuadrat barunya itu menjadi X kuadrat. 5 dikurang 9 itu adalah min 4, berarti min 4 X. 5 dikali min 9 itu adalah min 45 sama dengan 0, sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat, min ketemu min jadinya plus, jadi plus 4X min 45, sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah X kuadrat ditambah 4X min 45 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat baru yang apabila akar-akarnya adalah 5 dan min 9. Oke, cukup mudah ya, karena kita sudah memiliki rumus khususnya ya, 5 sama dengan 0. Oke, kita next, coba kita jawab soal nomor 2 ya. 2 kita cek dulu bahwa di sini X1 nya itu adalah min 3 dan X2 nya itu adalah min 7, sehingga kalau kita input ke dalam rumus khususnya, yaitu cek lagi rumus khususnya ya. Nah, ini ya, cek ya, berarti X kuadrat tetap ditulis X kuadrat min kurung buka X1 ditambah X2, berarti min 3 ditambah min 7 kurung tutup X ditambah min 3 dikali min 7 sama dengan 0. Nah, sehingga menjadi X kuadrat min 3 ditambah min 7 itu adalah min 10, dan min ketemu min itu jadinya positif 10 ya. Nah, kemudian ini min 3 dikali min 7. Nah, min 3 dikali min 7 itu adalah positif 21 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya itu adalah X1 nya min 3 dan X2 nya min 7 itu adalah X kuadrat positif 10X, sorry ini kurang X nya ya, 10X ditambah 21 sama dengan 0. Nah, karena kita sudah memiliki rumus khususnya, maka setiap soalnya bisa kita jawab dengan mudah ya. Oke, kita next ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Kita cek lagi untuk soal nomor 3 itu berarti X1 nya di sini adalah 5, kemudian X2 nya adalah 3/2. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Rumusnya itu X kuadrat min X1 ditambah X2, berarti 5 ditambah 3/2 kurung tutup X ditambah 5 dikali 3/2 sama dengan 0. Oke, berarti X kuadrat min, nah ini 5 tambah 3/2, gimana caranya? Caranya adalah 2 dikali 5 itu 10, 10 ditambah 10 ditambah 3 itu adalah 13, sehingga hasilnya adalah 13/2X. Nah, kemudian ditambah 5 kali 2 itu 10. Nah, sementara untuk yang perkalian pecahan ini berarti menjadi 5 dikali 3/2 itu adalah 15/2 sama dengan 0. Nah, setelah ini karena kita lihat penyebutnya semuanya itu adalah 2. Nah, untuk menghilangkan penyebut itu tinggal kita kalikan semua dengan 2 ya, karena di sini penyebutnya semua 2. Oke, tinggal kita kalikan semua dengan 2. Nah,
Nah, 2 dikali X kuadrat itu adalah 2X kuadrat. Nah, ini habis, jadi tinggal min 13X. Kemudian ini juga habis, tinggal positif 15 sama dengan 0. Sehingga inilah bentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah X1-nya 5 dan X2-nya adalah 3/2. Berarti di sini 2X kuadrat min 13X ditambah 15 sama dengan 0. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi, apabila dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Di sini sudah jelas kelihatan bahwa X1-nya itu adalah min 5/2, kemudian X2-nya adalah 3/5. Oke, nah, coba kita jawab soal nomor 4-nya ya. 4 berarti di sini X kuadrat min X1 ditambah X2 berarti min 5/2 ditambah 3/5 kurung tutup X ditambah min 5/2 dikali 3/5 kurung tutup sama dengan 0. Berarti kita selesaikan dulu nih ya, min 5/2 ditambah 3/5 berarti min, selesaikan di bawah ya, min 5/2 ditambah 3/5 sama dengan, nah ini kita lihat penyebutnya ada 2 dan ada 5, berarti KPK dari 2 dan 5 itu adalah 10. 10 ya. Nah 10 dibagi 2 itu 5, 5 dikali 5 itu adalah min 25, min 25 ditambah 10 bagi 5 itu 2, 2 dikali 3 itu 6, sehingga hasilnya adalah min 25 ditambah 6, min 25 ditambah 6 itu adalah min 19/10. Oke, nah sekarang yang perkaliannya ya, kita lihat di situ perkaliannya adalah min 5/2 dikali 3/5. Berarti gampang ini ya, ini bisa kita coret, nah sehingga hasilnya tinggal min 3/2. Nah, ini bisa kita gunakan ya langsung di atas ya. Jadi X kuadrat min, ini hasilnya tadi adalah min 19/10 X ditambah min 3/2 sama dengan 0. Nah ini min dikali min jadinya positif ya, berarti X kuadrat ditambah 19/10 X. Nah ini kita lepas saja minnya, min 3/2 sama dengan 0. Nah ini sama kejadiannya seperti soal sebelumnya ya. Untuk kita menghilangkan penyebutnya, kita cari dulu KPK dari penyebutnya ya, masing-masing ini ada 10 dan ada 2. Nah KPK dari 10 dan 2 itu adalah 10 ya, berarti ini bisa kita kalikan semua dengan 10 ya. 10. Berarti ini 10 kali X kuadrat adalah 10X kuadrat, kemudian ini habis jadi tinggal 19X ya. Nah, lalu 10 dibagi 2 itu 5, 5 dikali min 3 itu adalah min 15 sama dengan 0. Nah inilah bentuk persamaan kuadrat baru dari akar-akarnya, yaitu X1 nya adalah min 5/2 dan X2 nya adalah 3/5. Berarti nih persamaan kuadratnya adalah 10X kuadrat ditambah 19X min 15 sama dengan 0. Oke, cukup mudah ya. Nomor terakhir yaitu nomor 5. Tentunya seperti yang dilihat, nomor 5 ini sangat berbeda dengan 4 soal sebelumnya.
tapi kita tetap coba kerjakan secara pelan-pelan ya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk nomor 5 ini itu berbeda sekali lagi dengan 4 soal sebelumnya. Kita lihat bahwa nomor 5 ini sudah diketahui persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0, dan memiliki akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Sementara kita diminta untuk mencari atau membuat persamaan kuadrat yang barunya lagi dengan akar-akarnya itu adalah x min 1 dan x2 min 1. Nah, kalau seperti ini, yang pertama kali kita lakukan, pertama kita tulis dulu persamaan kuadratnya mereka itu berapa ya. Persamaan kuadrat mereka itu adalah x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaan kuadrat di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa a-nya itu adalah 1 ya, sebenarnya secara tersirat sini ada 1 ya. Kemudian b-nya itu adalah min 5 dan c-nya itu adalah 6. Nah, di sini karena kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya yang baru juga. Nah, di sini ada yang namanya apabila kalau misalkan x1 itu ditambah x2, maka itu bisa kita dapatkan dengan cara min b per a ya, atau koefisien dari si x dibagi dengan koefisien dari x kuadrat ya, tentunya jangan lupa dengan tanda negatifnya. Kemudian x1 dikali x2 itu adalah c per a. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini min b per a itu berarti adalah min 5 per 1 ya, berarti 5 per 1 itu adalah 5. Kemudian c per a berarti itu adalah 6 per 1. 6 dibagi 1 itu adalah 6. Nah, sudah kita dapatkan penjumlahan akarnya dan perkalian akarnya. Lalu bisa kita ganti dengan yang ini ya. Nah, dengan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya sudah dimiliki, sehingga bisa kita dapatkan bahwa sini kita garis lagi dulu ya. Kalau akar-akarnya kita tambahkan itu kan x1 min 1 ditambah x2 min 1, maka kalau ini kita kelompokkan ya menjadi x1 ditambah x2 kemudian min 1 min 1. Nah, kita lihat di sini x1 ditambah x2. Nah, di sini kita sudah dapatkan x1 ditambah x2 itu adalah 5 ya. Nah, berarti 5 dikurang 1 dikurang 1. 5 dikurang 1 itu adalah 4, 4 dikurang 1 itu adalah 3. Oke, sudah kita dapatkan ya penjumlahan akarnya ya. Sekarang perkalian akarnya yaitu x1 min 1 kita kalikan dengan x2 min 1. Nah, ini kita kalikan silang ya, kita kalikan pelangi ya, berarti ini x1 kali x2 itu berarti x1 x2, kemudian x1 kita kalikan dengan min 1 itu adalah min x1. Nah, ini bisa kita kalikan jadinya min x2. Nah, terus ini kita kalikan menjadi positif 1. Nah, lalu kalau misalkan kita ubah bentuknya supaya kita bisa menginput angka x1 tambah x2 maupun x1 kali x2 nya, berarti ini x1 dikali x2 min. Nah, ini bisa kita kurungkan ya, jadi x1 ditambah x2 ditambah 1 ya. Jadi ini bisa kita ubah bentuk yang ini menjadi bentuk yang di bawah. Nah, sehingga kita dapati bahwa x1 dikali x2, x1 dikali x2 itu nilainya adalah 6 ya. Berarti 6 dikurang x1 ditambah x2 itu nilainya 5 ya. Nah, berarti 6 dikurang 5 ditambah 1. Nah, berarti
kita dapati 6 dikurang 5 itu 1 ya. 1 tambah 1 itu adalah 2. Nah gitu ya. Berarti kalau misalkan ini sudah kita dapatkan bahwasanya persamaan kuadratnya itu adalah, ini kan kita tulis ulang dulu ya. Oke, yang ini kita tulis ulang dulu nih. Yang nomor 1 ini kita tulis ulang sehingga menjadi x kuadrat min x1 ditambah x2 kurung tutup x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sudah dapatkan ya, berarti x kuadrat min, nah x1 tambah x2 nya berarti kita bisa gunakan yang ini nih ya, yang ini. Nah yang ini nih ya, di sini hasilnya adalah 3 ya, berarti x kuadrat min 3x, nah ditambah sementara x1 x2 nya kita bisa gunakan yang ini ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, nah di sini nilainya adalah 2 ya. Nah 2 berarti ini bisa kita dapatkan 2 sama dengan 0. Nah inilah rumus persamaan kuadrat yang baru dari akar-akarnya x1 min 1 dan x2 min 1. Oke, nomor 5 cukup panjang ya cara menjawabnya, tapi Bapak yakin jika kalian perhatikan baik-baik langkah per langkahnya, tentunya ini semua bisa kalian kerjakan dengan mudah. Dan tentunya soal nomor 5 ini sebetulnya sama pengerjaannya berdasarkan seperti 4 soal sebelumnya, cuma ada sedikit tambahan angka aja ya. Oke, sudah kita jawab ke-5 soalnya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan kita rasa cukup ya pembahasan soal pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.